Pada kesempatan siang hari ini saya mendapatkan sebuah paket yang nggak tahu isinya apa nih, buat misngat ya. Tuh misngat. Nanti akan kita buka sama-sama paketnya ya. Sambil unboxing atau buka paket nih saya lagi berpikir nih ya, soalnya saya kan nggak belanja online ya. Jadi saya pikir-pikir dulu nih kira-kira dari mana ya, soalnya saya nggak belanja online. Jadi paketnya kita buka dulu isinya apa ya. Nah seperti ini, kita buka lagi nih. Kita buka dulu paketnya. Oh. Ya. Nah, ternyata isinya penggerak ya. Ternyata isinya penggerak yang udah oblak begini ya. Wah, udah parah ini. Wah, ternyata saya baru inget ini. Ini punyanya Mbak cantik, pengusaha bawang goreng asal Yogyakarta ya. Namanya nggak saya sebutin ya. Nah, ini udah oblak begini nih. Oke, nanti kita akan servis ya. Soalnya saya pernah ingat katanya mau servis penggeraknya aja ya. Nanti kita akan servis kenapa bisa oblak begini ya. Kita nanti akan buka semua, dibongkar apa yang perlu diganti nanti. Ini kalau diputar sih masih oke ya. Masih oke, kalau diputar masih oke. Cuma nih oblak nih itu. Nah, nanti kita akan cek apanya yang rusak. Ini di dalam ternyata ada bearing ya. Loh, ada bearing satu nih. Nanti kita akan pasang aja bearing ini. Oke teman-teman, kita akan mulai saja ya, memperbaiki penggerak mesin bawang ini ya. Jadi yang pertama-tama kita lepas adalah ini nih. Ini namanya konektor adapter ya. Yang buat megang bearingan ya, kita buka pakai kunci L. Nah, kunci L nih begini ya. Kita buka pelan-pelan. Jadi di sini ada skrup tuh ya kan. Harus dibukanya pakai kunci L. Nah, tinggal satu lagi, jadi ada dua ya. Kita buka satu lagi. Wah, ini keras nih. Jadi kalau udah keras begini, kita getok aja dikit. Jadi udah karatan banget nih ya, karena mungkin udah lama, bertahun-tahun nggak dibuka. Jadi agak keras. Jadi getok aja nih bagian skrupnya ya. Nanti kita langsung buka lagi pelan-pelan. Nah, ini bisa nih, tuh. Jadi untuk teman-teman yang pengen nyervis sendiri juga bisa ya. Tuh. Ini bautnya ada dua. Kita lepas ya. Wah, keras banget ya. Keras sekali ya. Wis. Ternyata lepas nih. Jadi bearingnya udah hancur, bearingnya nih ternyata nih ya. Udah lepas sendiri ya. Pertama kita buka dulu ininya nih. Baut yang 4 baut kita buka. Kita buka dulu bautnya. Jadi ini tanpa editan ya, langsung nggak diedit ya. Nah, kita buka dulu nih skrupnya. Oke, kita buka pelan-pelan. Jadi sebelumnya udah pernah dicoba ya, tapi katanya susah membuka baut yang ini nih, yang sebelah sini nih. Dan ternyata emang benar-benar keras nih yang satu. Jadi kalau membukanya keras, lag bautnya. Jadi caranya begini nih ya. Begini, set pelan-pelan aja gitu, ke kiri ke bawah. Nah, begini ya. Kalau mungkin udah terlalu lama, bertahun-tahun nih, nggak pernah dibuka, nggak pernah di servis ya, begini nih. Tuh, bisa kan? Tuh. Dia pelan-pelan kebuka tuh. Waduh, pada rontok. Wah, ini mungkin kena air, disiram-siram ya. Jadi saran saya kalau habis dipakai tuh nggak usah dicuci-cuci. Jadi kalau dicuci mesinnya tuh airnya masuk ke dalam sini. Jadi pada rontok ininya. Jadi bearingnya pada rontok, kena air, dia nggak kuat ya. Kalau kena air terus menerus gitu. Jadi kita buka ininya nih. Kita buka pelan-pelan. Wah, keras. Keras, weh. Tuh ya kan, kotor banget tuh. Jadi saran saya tuh kalau habis dipakai nggak usah dicuci lah, nggak usah
siram guyur air, nanti menyebabkan bearingnya rontok karena kan dia kena air. Tuh lumpurnya banyak banget tuh lumpur ini. Oh ya kan, nanti bearing ini akan kita ganti juga nih yang bagian dalam. Jadi seperti ini ya giginya ya. Jadi bearing ini kodenya 6001. Nah kalau bearing yang ini 699ZZ. Nih ini kan ada bearing nih. Ini ada bearing satu. Jadi bearingnya dua macam. Yang gede seperti ini nih, ini udah bener nih. Beli bearingnya udah bener. Nah yang satu lagi 699ZZ yang kecil. Ntar saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dulu. Nah seperti ini ya bearingnya ya. Nah seperti ini nih tuh. Jadi bearingnya saya pakai ASP tuh 6001ZZ. 6001ZZ. Kalau ini 699ZZ yang kecil. Jadi ada dua macam bearing. Tapi di dalam satu penggerak ini ada yang 3 bearing, ada yang 2 bearing. Oke, kita akan bersihkan dulu ya. Suaranya kotor banget tuh. Kemungkinan nih habis dipakai terus disiram. Jadi ya begini. Jadi saran saya kalau habis dipakai tuh jangan disiram-siram ya. Dicopot aja, dilepas aja piringannya ya. Piringannya aja yang dilepas, dibersihkan. Jadi bodinya mah nggak usah tuh. Piringannya aja yang dicuci, dilepas cuci. Bodinya nggak usah. Takutnya masuk ke penggeraknya. Gitu. Oke. Kita akan bersihkan dulu nih. Kodenya langsung aja kita rakit nih, biarpun udah dipakai lama sampai tahunan tuh giginya masih bagus banget tuh, lihat tuh. Ini udah disikat nih, tadi disikat jadi bersih. Sebelumnya kita kasih gemuk dulu ya, kasih gemuk biar licin ya, lebih awet ya. Jadi saran saya kalau habis dipakai tuh jangan disiram-siram ya, takutnya ya gitu masuk ke dalam ya, mengenai bearingnya ya. Jadi kalau bearing kena air bisa rontok kayak tadi tuh, rontok semua. Kita kasih gemuk, udah kasih gemuk. Nah bagian sebelah sini kita kasih gemuk juga. Nah seperti ini masangnya nih. Nah setelah itu kita pasang yang satunya lagi. Nah seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah ini bearing yang satunya lagi. Ini posisinya di sini ya. Posisinya di sini. Kita pasang bautnya dulu. Nah terus selanjutnya kita pasang ininya nih. Tutup bagian depan ya. Nah kurang mundur ya. Nah ini bearing yang 699ZZ ya. Kalau ini bearing yang 6001ZZ. Jadi yang rawan kena air ini sama ini nih. Kalau kena air tuh bisa rontok, soalnya gemuknya kalah sama air ya. Nah oke, ini udah jadi ya. Jadi servisnya udah jadi. Nanti kita tinggal pasang ini nih. Nih, ini buat tempat piringan nantinya ya. Terus ini kuncinya, kunci L. Kita kencengin lagi ya. Jadi nanti kalau pemasangan juga di setel-setel ya, diputer-puter. Nyari topnya mana yang lebih center ya. Nah ini udah jadi nih, siap diputar lagi, aman, udah normal nih ya, udah nggak ublak lagi tuh. Nah terus nanti kita akan cat biar lebih mulus lagi ya. Ini servisnya udah selesai 100%, kita tinggal cat. Dalam bagian dalamnya udah diganti bearing-bearing, dikasih gemuk lagi, udah normal lagi seperti baru nanti. Oh ya. Nah nanti kita pasang nih piringannya gitu. Nah jadi seperti ini ya, dipasang piringan nanti seperti ini. Nah tuh ya kan, normal lagi.
Ini muter sekali, yang bagian depan udah 5 atau 6 kali. Oh ya kan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tinggal dicat biar mulus, biar seperti baru lagi. Nah, mulus lagi kan. Wih, keren.